Selamat datang di channel tentang kita. Jangan lupa subscribe ya, biar admin tambah semangat. Perkenalkan, namaku Rifki, umurku 24 tahun, aku mahasiswa tingkat akhir sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya. Kejadian ini merupakan peristiwa 4 tahun yang lalu, waktu aku masih berusia 20 tahun. Suka hidup bebas, hidup cuma sekali pikirku. Itulah sebabnya aku suka keluyuran dari kota ke kota, hanya sekedar buat cari pengalaman. Setelah ujian semester, aku langsung pergi ke kota Bandung untuk berlibur. Sebelumnya aku belum pernah menginjakan kaki di kota kembang tersebut. Aku sangat ingin menikmati keindahan kota kembang tersebut, itulah sebabnya aku nekat pergi sendirian. Yang penting bawa uang banyak, pikirku. Meskipun begitu, soal uang aku tidak terlalu boros juga. Tapi jika untuk cewek, itu lain lagi ceritanya. Sesampai di kota Bandung, aku mencari penginapan yang cukup murah, di hotel kelas melati. Murah tapi cukup bersih. Meskipun begitu, kalau malam cukup berisik dengan suara-suara aneh juga. Aku sudah telusuri tempat-tempat begituan, tapi sejauh ini aku belum menemukan yang menarik. Lalu aku pergi makan di sebuah restoran, ketika aku sedang menikmati makanan, tiba-tiba aku beradu pandang dengan wanita paruh baya. Setelah kuperhatikan, ya ampun. Ternyata Tante Diah. Mungkin sudah 5 tahun kami tidak pernah bertemu. Apa kabar Tante? Aku sambil mendekat. Akhirnya makan satu meja dengan Tante Diah. Yang kebetulan juga sedang sendirian. Tante Diah hampir tidak mengenali aku. Maklum, kamu sekarang sudah besar, gagah, dan ganteng, kata Tante Diah. Begitu Tante Diah tahu kalau aku menginap di hotel, aku langsung ditawari menginap di rumahnya. Katanya di rumahnya sedang tidak ada orang, kedua anaknya sedang studi di Jerman dan Perancis. Ya, aku pikir lumayan bisa hemat uang juga. Aku tentu saja setuju dengan tawarannya, hari itu juga aku pindah ke rumah Tante Diah. Aku tinggal di kamar untuk tamu di depan, bersih dan mewah. Sebenarnya Tante tinggal bersama Om. Tetapi Om sedang di Amerika untuk mengambil gelar dokter di Universitas Harvard. Omku adalah dosen di perguruan tinggi swasta di Bandung dan Jakarta. Malam itu aku tidur sangat lelap sekali, maklum capek banget. Hari kedua aku baru tahu, kalau pavilion sebelah digunakan untuk tempat kos, ada 2 orang mahasiswa yang kos di situ. Yang satu bernama Mas Arya dan yang satu bernama Mas Yuda. Kata Tante, lumayan buat nambah-nambah uang belanja. Tante ternyata juga mempunyai asisten rumah tangga, Mbak Mila namanya. Ternyata cukup banyak orang juga di sini, siang harinya tidak ada kejadian yang menarik. Sepulang dari jalan-jalan, aku langsung tidur sampai sore karena lumayan capek. Setelah makan malam aku ke kamar nonton TV sambil rebahan. Tidak terasa sudah jam 12 malam, TV ku matikan dan bersiap tidur. Lampu kamar yang terang ku matikan, ku ganti dengan lampu tidur yang redup, tenang sekali suasananya. Namun, di tengah keheningan malam, aku mendengar ada orang bisik-bisik. Karena penasaran, aku bangun perlahan. Aku mengintip keluar melalui jendela, ternyata tidak ada siapa-siapa. Setelah ku dengarkan lagi, sepertinya dari kamar sebelah yang merupakan kamar Tante. Aku pun perlahan keluar kamar dan mengambil kursi, kuletakkan di dekat tembok yang kebetulan ada lubang angin-angin. Aku pun berusaha mengintip, wah. Malam-malam begini ngapain tuh Mas Arya? Aku terus memperhatikan. Tante dan Mas Arya tampak duduk berdua di tempat tidur. Kulihat sebentar-sebentar Mas Arya mencium pipi Tante Diah. Kulihat Tante Diah hanya tersenyum saja, kemudian dengan tenang Mas Arya mulai membuka-buka file Tante Diah. Bahkan kulihat kini tinggal dalamnya saja. Kuakui, buah tanteku memang masih sangat segar. Buahnya indah, kulitnya putih, wajahnya mirip bintang film tahun 90-an. Rambutnya pendek model Lady Diana, tubuhnya langsing. Tak lama kemudian Mas Arya kupas semuanya tanpa terisa. Duh. Ternyata indah banget ya buah Tante Diah, gumamku dalam hati. Aku berusaha agar tetap tenang di atas kuri ini. Keduanya berkesenian dengan luar biasa. Kini jantungku berdetak keras, bahkan ada yang ikut-ikutan mengeras pula. Sekitar 10 menit kemudian ku dengar suara dari mulut Tante Diah, Apa yang aku lihat ini benar-benar luar biasa. Esok harinya aku bersikap biasa-biasa saja, seolah tidak ada kejadian apa-apa.
Kulihat Tante dia juga bersikap biasa-biasa saja. Makan pagi bersama, sesudah itu kau pergi ke tempat wisata untuk sekedar rekreasi. Sore harinya aku sudah sampai rumah, Mbak Mila menyiapkan teh manis dan roti. Ku perhatikan buah Mbak Mila ini indah juga, cantik dan masih muda. Kata tanteku, Mbak Mila ini sudah punya anak, ditinggal di desanya, dirawat oleh neneknya. Malam berikutnya, sekitar pukul 12 malam, seperti biasa lampu kamarku matikan dan ku ganti dengan lampu tidur. Aku mendengar orang bisik-bisik lagi, pasti dari kamar Tante Diah. Aku pun dengan perlahan mengintip seperti kemarin, dan benar saja, tapi kali ini bukan dengan Mas Arya, tapi dengan Mas Yuda. Wah, tanteku ini ternyata luar biasa juga. Diam aku ngarepin bisa bersama tante suatu malam nanti. Memang ini merupakan sesuatu yang tidak wajar. Tapi apa salahnya, toh tanteku sudah dengan Mas Arya dan Mas Yuda. Tapi apa mau dengan aku? Semalaman aku tidak bisa tidur, karena mencari strategi agar bisa dengan Tante Diah. Tibalah pada hari Sabtu. Ketika di rumah itu hanya ada aku dan Tante Diah, sebab Mbak Mila, Mas Arya, dan Mas Yuda pada pulang kampung. Akhirnya aku nemu ide juga. Tante suka nonton. Kebetulan hari ini aku ulang tahun, kataku di pintu kamarnya. Waktu itu Tante Diah sedang merapikan rambutnya di depan cermin. Tante tidak tahu kalau hari ini kamu ulang tahun, selamat ulang tahun ya ujar Tante sambil menuju ke arahku. Dijabatnya tanganku, mau traktir Tante nih. Ya kalau Tante tidak keneratan, ujarku penuh harap. Ternyata ajakanku berhasil, malam itu kami nonton bioskop yang pukul 9 malam, sebab yang pukul 7 sudah kehabisan tiket. Pulang nonton sekitar pukul 11 malam, Tante Diah tidak bisa masuk kamarnya. Aduh. Aku taruh di mana ya kunci kamarku? Kata Tante Diah sambil mondar-mandir. Emang tadi Tante taruh di mana? Tante Diah tidak tahu saja, padahal sebelum berangkat, ketika Tante Diah ngambil sepatu, kuncinya sudah aku sembunyikan. Aku pun pura-pura ikut bantu nyari kunci, setengah jam kunci tidak ketemu. Akhirnya aku bilang, Tante tidur saja di kamarku. Biar aku tidur di sofa ruang tamu saja. Mungkin karena sudah capek mencari, akhirnya Tante Diah tidak punya pilihan. Akhirnya Tante Diah tidur di kamarku dan aku tidur di sofa ruang tamu. Namun sekitar setengah jam, aku masuk ke kamar. Tante di luar dingin banget, boleh aku tidur di sini? Oh. Iya silahkan, ayo tidur sini sama Tante. Aku pun tidur di samping Tante Diah, jantungku berdetak keras. Otakku terus berpikir, bagaimana ya cara memulainya? Susah juga pikirku. Aduh Tante kalau tidur kok membelakangi saya sih? Kataku pelan. Oh. Iya maaf, kebiasaan sih, jawab Tanteku. Sambil membalikan badan miring menghadap ke arahku, seolah-olah tidak sengaja, tanganku menyenggol buah indah Tante Diah. Maaf Tante, tidak sengaja. Tidak apa-apa kok. Kulihat Tanteku membuka mata sambil tersenyum. Boleh saya memegangnya Tante? Seumur hidup saya belum pernah melihat buah seindah ini, rayuku. Boleh-boleh saja. Kata Tante. Tangan saya gemetetan Tante, maklum. Pancingku lagi. Makin lama, aku makin berani. Tante, saya belum pernah melakukan itu, bisikku pelan. Tentu saja aku berbohong. Tidak apa-apa, nanti Tante ajarin. Beberapa menit kemudian Tante yang memulai acara. Begitulah, akhirnya keinginanku telah berhasil. Kamu bohong ya sama Tante. Ternyata kamu jagoan. Tante puas sama pisang kamu, bisik Tanteku.